Pernah terpikir nggak, gimana sih cara praktis buat numbuhin minat baca di sekolah? Apalagi kalau dibantu sama mahasiswa gitu. Hari ini kita bakal kupas tuntas buah panduan yang menurut saya menarik banget. Ini soal kegiatan kunjungan literasi ke sekolah yang dilakukan mahasiswa KKN. Kita coba lihat ya, latar belakangnya gimana, metodenya apa aja, tujuannya apa. Sumber kita ya panduan itu sendiri. Oke, mari kita bedah bareng. Iya, halo. Ini memang panduan yang menarik ya. Karena menyentuh fondasi penting ya. Maksudnya literasi ini kan keterampilan dasar banget di zaman sekarang. Bukan cuma soal bisa baca, tapi lebih ke gimana ya, memahami, mengevaluasi, terus menggunakan informasi. Nah, program ini uniknya menempatkan perpus ke sekolah sebagai pusatnya. Dan mahasiswanya itu jadi kayak fasilitator gitu. Oke, jadi mahasiswa sebagai motor penggeraknya ya. Terus kalau kita lihat di panduannya, sasarannya siapa aja sini? Dan kegiatannya itu bentuknya apa aja? Sasarannya ini cukup luas loh. Disebutkan itu siswa SD dan SMP. Tapi nggak cuma itu. Bisa juga melibatkan guru, bahkan orang tua, kalau memang dirasa perlu. Yang ada di sekitar lokasi KKN mahasiswa itu. Biar dampaknya lebih berasa gitu. Wah, oke. Jadi nggak cuma ke siswa ya. Lalu bentuk kegiatannya, pasti seru nih kayaknya. Betul. Biar nggak monoton ya. Jadi ada beberapa pilihan. Ada yang klasik kayak membaca nyaring atau read aloud itu. Terus bercerita atau storytelling. Ada juga pelatihan nulis, baca cepat. Sampai yang lebih main-main gitu. Kayak permainan edukatif berbasis literasi. Teka-teki kata misalnya. Fleksibel banget sih kelihatannya. Jadi bisa dipilih sesuai kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, itu dia. Fleksibilitasnya itu penting ya, jadi nggak satu model buat semua. Keragaman ini nunjukin kalau literasi bisa dipupuk dengan cara yang, ya, menyenangkan juga. Peran mahasiswa KKN di sini jadi kayak bawa angin seger ya, mungkin dengan metode yang beda dari biasanya. Betul sekali. Energi baru, pendekatan baru. Itu strategis. Nah, panduannya ini juga, kalau dilihat, terstruktur rapi. Ada 3 tahap utama disebut di situ. Persiapan, pelaksanaan, sama evaluasi. Oke, 3 tahap. Coba kita breakdown sedikit. Tahap persiapan itu isinya apa aja ya? Apa yang paling ditekankan? Persiapan ini krusial banget. Dimulai dari nentuin aktivitasnya mau apa. Terus yang penting, koordinasi izin ke sekolah. Bahkan ada contoh surat izin ya lo di lampiran. Praktis banget ini. Wah, detail ya. Membantu banget pasti buat mahasiswa. Briefing buat mahasiswanya, biar mereka paham perannya sebagai fasilitator. Sampai promosi kecil-kecilan kalau perlu. Estimasi waktunya disebut sekitar 3-7 hari sebelum hari H pelaksanaannya. Oke, persiapan matang itu kunci ya. Koordinasi sama sekolah biar cocok jadwal dan kebutuhannya. Briefing juga biar mahasiswanya pede dan efektif. Kelihatan banget perencanaannya. Betul. Itu menunjukkan kalau ini bukan program asal jadi. Ada upaya menjaga kualitasnya. Lanjut ya, ke tahap pelaksanaan. Setelah siap semua, pas hari H itu gimana biasanya alurnya? Durasinya berapa lama? Pelaksanaannya biasanya berlangsung antara 60-180 menit. Jadi ya sekitar 1-3 jam lah. Dibuka dulu, ada perkenalan, mungkin sambutan singkat. Terus masuk ke aktivitas intinya. Ini porsi waktu paling besar. Nah, yang menarik, ditutupnya itu ada semacam apresiasi. Apresiasi? Maksudnya gimana tuh? Bisa macam-macam sih, disebutnya opsional. Mungkin sertifikat kecil-kecilan atau hadiah sederhana buat memotivasi siswa yang aktif. Tujuannya yaitu biar siswa merasa dihargai usahanya. Terus, ya standar lah, foto bersama buat dokumentasi. Di panduan juga ada contoh susunan acaranya. Rapih banget. Apresiasi kecil tapi dampaknya bisa besar ya buat semangat anak-anak. Itu ide bagus. Terus setelah acara selesai, ada evaluasi kan tadi disebut. Gimana bentuk evaluasinya? Evaluasi itu tahap terakhir. Disebutkan di panduan, biasanya lewat observasi selama kegiatan, lihat partisipasi siswa gimana, sama ada laporan singkat yang dibuat mahasiswa KKN. Ya, tujuannya standar sih buat lihat hasilnya gimana dan apa yang bisa diperbaiki ke depan. Oke, jadi ada feedback loop-nya juga ya meskipun sederhana. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, inti dari program ini kan berarti mau ngasih dampak positif ya ke budaya literasi di sekolah, biar siswa termotivasi baca, nulis, gali ilmu, dan ditekankan juga pentingnya komitmen semua pihak biar berkelanjutan. Tepat sekali. Jadi panduan ini intinya ngasih kerangka kerja yang menurut saya jelas dan praktis ya. Buat mahasiswa KKN yang mau kontribusi nyata di bidang literasi SD dan SMP, modelnya ini bagus karena menggabungkan struktur yang jelas, tapi juga fleksibel di pilihan aktivitasnya dan melibatkan banyak pihak.
Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Kita barusan membedah sebuah model, sebuah cetak biru lah ya, untuk kunjungan literasi. Model ini terstruktur tapi adaptif, dijalankan oleh anak muda lewat program KKN. Ini contoh konkret gimana ide bagus bisa diwujudkan secara sistematis di lapangan? Nah, ini mungkin memunculkan satu pertanyaan reflektif ya buat kita semua. Kalau model yang terstruktur, tapi fleksibel, yang fokus ke keterlibatan aktif, kegiatan menarik, dan apresiasi, bisa jalan di skala KKN oleh mahasiswa, gimana caranya prinsip-prinsip ini? Keterlibatan, variasi, apresiasi, bisa kita adopsi atau kita dukung lebih luas lagi? Mungkin untuk membangun budaya literasi yang lebih kuat di lingkungan kita masing-masing. Bisa jadi di luar konteks sekolah formal sekalipun. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut.